Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu kelima bulan 6 ini masih diberikan kuat sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Masiah, betapa hati kami bersyukur kepadamu atas kemurahan, pertolonganmu, kebaikan bagi kami. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Masiah akan berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini, saya akan bawakan firman terambil dari Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30 yang berbunyi demikian. Dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab mereka yang telah Dia kenal sebelumnya juga telah Dia pratetapkan serupa dengan gambar putranya, sehingga Dia menjadi yang sulung di antara banyak orang. Dan mereka yang telah ditetapkan sebelumnya, mereka juga telah dipanggil, dan mereka yang telah Dia panggil, mereka juga telah Dia benarkan, dan mereka yang telah Dia benarkan, mereka juga telah Dia muliakan. Saudaraku, betapa baiknya Yahweh itu bagi kita. Kita ditetapkan, dipilih, dijadikan menjadi anak-Nya. Dan kita tahu di akhir zaman ini semakin hari keadaan dunia makin rusak, manusia juga semakin banyak kejahatan. Tetapi dalam keadaan demikian kita harus menunjukkan rohani kita yang hidup. Hari ini saya berikan temanya adalah hidup dalam kebaikan. Sekali lagi, hidup dalam kebaikan. Kenapa saya jelaskan tadi bahwa kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim. Kenapa kita melakukan kebaikan? Ada orang mengatakan, saya berusaha untuk beramal, berbuat baik, mudah-mudahan saya nanti lewat amal dan perbuatan baik saya masuk surga. Saudaraku, kita berbuat baik bukan supaya masuk surga. Tetapi beberapa poin penting yang perlu kita sadari. Pertama-tama, kenapa kita melakukan kebaikan dan apa kebaikan Yahweh bagi kita? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Yahweh menebus manusia melalui Yeshua HaMasiah. Itu kita ingat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 58, maut telah dikalahkan, syukur kepada Elohim yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Jadi ketika manusia berdosa, di dalam perjanjian lama orang berbuat dosa harus bawa korban domba, lembu, sapi. Tetapi Yahweh lihat tidak mungkin bisa itu menebus dosa manusia, maka Dia berubah menjadi manusia. Dia hidup dalam manusia dalam Yeshua HaMasiah. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia, menggantikan seluruh hukuman manusia ditimpakan kepada Yeshua HaMasiah sebagai bukti bahwa Dia sangat baik bagi kita. Yang kedua, bahwa apalagi kebaikan Yahweh kita, Dia memberikan kuasa kepada kita untuk mengalahkan iblis. Di dalam Lukas 10 ayat 19 dikatakan, aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Betapa luar biasa setelah kita ditebus, diberikan kuasa untuk melawan pekerjaan iblis. Yang ketiga, kita juga sudah terdaftar di dalam kerajaan surga dalam Lukas pasal 10 ayat 20. Jangan bersukacita karena kau dapat mengalahkan, yaitu roh jahat itu, tapi bersukacitalah karena namamu sudah terdaftar di surga. Saudara bisa bayangkan ketika kita berdosa, ditebus dosa kita, Dia menerima kita apa adanya, dan Dia memberikan kuasa kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking, yaitu pekerjaan daripada si iblis, dan nama kita sudah terdaftar di surga. Yang berikutnya, apalagi kebaikan daripada Yahweh itu bagi kita,
bahwa Dia mengutus Roh Kudus untuk menolong kita, menghibur kita, mengajari kita, bahwa dikatakan ada lebih baik aku pergi ke surga supaya Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kalau Roh itu datang, Dia akan mengajari kamu untuk melakukan yang berkenan kepadaku, yaitu mengerti firman Yahweh dan melakukannya, dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7 dan 13. Apalagi kebaikan daripada Yahweh itu bagi kita. Dia sediakan tempat bagi kita, dan kalau sudah, Dia akan datang menjemput kita supaya Dia di mana Dia berada, kita pun berada. Itu di dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Jangan biarkan hatimu gelisah. Aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu, supaya nanti kalau sudah aku datang lagi menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Betapa luar biasa kebaikan Yahweh bagi kita. Makanya kita berbuat kebaikan bukan supaya selamat, tapi kita berbuat kebaikan karena kita sudah dijamin keselamatan kita, ditebus dosa kita, diberikan penolong yang sejati, yaitu Roh Kudus yang selalu menguatkan, menghiburkan kita. Nah, kalau demikian, apa ciri-ciri orang yang melakukan sifat kebaikan? Pertama-tama, ia selalu mengampuni orang yang menyakitinya. Itu dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 60, bagaimana Stefanus saat dirajam pakai batu karena memberitakan Injil, dia berkata, "Bapa, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Sudah sakit, dia masih melepaskan pengampunan. Itu sifat kebaikan, di mana kita tahu sifat kebaikan itu sudah diterima oleh Stefanus. Makanya dia juga melepaskan kebaikan kepada orang-orang yang menyakitinya, bahkan yang mau membunuhnya. Yang kedua, apa ciri-ciri orang yang melakukan sifat kebaikan? Ia membalaskan kejahatan orang dengan kebaikan. Dalam Kejadian pasal 50 ayat 18-21, ketika Yusuf sudah berhasil di Mesir, saudara-saudaranya yang pernah membuang dia ke sumur, menjual dia, dijadikan jadi pembantu, dituduh oleh Potifar berzina, dimasukkan ke penjara bawah tanah. Tetapi ketika Yusuf berhasil menjadi orang nomor 2 di Mesir, dia tidak membalaskan kejahatan orang-orang itu, tetapi dibalaskan dengan kebaikan, dengan menyediakan rumah dan makanan bagi saudara-saudaranya yang pernah membuang dia, yang pernah menjual dia. Jadi kejahatan dibalaskan dengan kebaikan. Ya, jadi itu sifat yang Yahweh berikan kepada Yusuf, juga kepada Stefanus tadi. Yang berikutnya, dia selalu bersyukur apapun yang terjadi. Dalam Ayub pasal 1 ayat 20-22, bagaimana Ayub orang saleh, orang jujur, kaya, punya anak 10, dalam satu hari semua hilang hartanya, 10 anaknya mati, dan setelah itu dia kena penyakit lagi. Tetapi Ayub berkata, Yahweh yang memberi, Yahweh mengambil, terpujilah nama Yahweh. Dan ketika dia sakit, dia berkata, kita harus siap menerima yang baik maupun yang tidak baik. Jadi kita lihat orang-orang yang memiliki Yahweh, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, karena kita tahu kebaikan adalah buah Roh Kudus yang kelima, maka kita juga belajar hidup di dalam kebaikan kalau sudah hidup di dalam Yesua, kalau firman Yahweh dalam diri kita. Jadi kita tahu kalau kita benar-benar hidup dalam kebaikan, apa untungnya kita melakukan kebaikan? Pertama-tama, kita menjadi terang bagi orang lain. Dalam Matius pasal 5 ayat 16. Kalau kita hidup dalam kebaikan, kita menjadi terang, menjadi garam dan terang bagi orang lain.
Sekalipun orang mungkin sudah menipu engkau berulang kali, membohongi engkau dan melakukan kejahatan, tapi engkau balaskan kejahatan orang dengan kebaikan, satu saat orang itu akan malu sendiri dan dia bisa bertobat karena melihat kebaikan yang kau lakukan, karena engkau menjadi garam dan terang. Yang kedua, apa untungnya kita melakukan kebaikan? Kita dapat mengalahkan kejahatan. Roma pasal 12 ayat 21. Jadi ciri-ciri orang yang sudah hidup di dalam Yesus Hamasiah, dia dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saya sudah singgung tadi tentang Yusuf, kejahatan saudara-saudaranya dibalaskan dengan kebaikan. Maka jika ada Yesus Hamasiah dalam hatimu, engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, engkau mengalahkan kejahatan orang dengan kebaikan. Karena itulah ajaran daripada Tuhan Yesus bagi kita. Ketika dia berada di atas kayu salib, Bapa ampunilah kesalahan mereka. Saat sudah rusak seluruh tubuh Yesus Hamasiah, masih melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menganiaya dia. Yang berikutnya, apakah untungnya kita melakukan kebaikan? Kita meneladani Yesus Hamasiah. Di dalam Matius 11 ayat 29, ya, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita mengikuti teladan daripada Yesus Hamasiah karena itulah yang dia lakukan, mengampuni, memberkati orang-orang yang menganiaya dia. Jadi kalau kita sudah hidup dalam Yesus Hamasiah, kita harus sama sifatnya, karakternya seperti Yesus Hamasiah, selalu melakukan kebaikan kepada semua orang, bukan hanya kepada yang baik kepada kita, tapi semua yang orang yang jahat pun merugikan kita, kita selalu membalaskan kejahatan orang dengan kebaikan. Ya. Dan yang berikutnya, apa untungnya kalau kita melakukan kebaikan? Kita akan menerima anugerah dan kemuliaan daripada Bapa di surga. Di dalam Mazmur 84 ayat 12. Jadi orang yang hidup di dalam kebaikan, dia menerima anugerah dan kemuliaan daripada Bapa di surga. Otomatis pasti masuk surga dong. Bukan kita berbuat baik tadi supaya masuk surga, tapi kita mengikuti teladan Bapa kita, maka kita pasti masuk surga. Yang terakhir, saudaraku, apa untungnya kita melakukan kebaikan? Kita pasti menuai kebaikan. Dalam Galatia pasal 6 ayat 9-10, kita tahu bahwa dikatakan dalam Galatia ini yang berbunyi demikian. Dan kita tidak boleh patah semangat manakala berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya sendiri jika tidak dilelahkan. Oleh karena itu, kemudian selama kita masih mempunyai kesempatan, kita dapat mengerjakan yang baik kepada semua orang dan terutama kepada mereka yang sekeluarga dalam iman. Jadi kita tidak pilih-pilih orang, tapi semua kita melakukan kebaikan. Karena apa? Ketika Yesus juga mati di atas kayu salib, bukan mati hanya buat orang Yahudi, tapi buat manusia berdosa. Itulah kebaikan daripada Yahweh itu dalam Yesus Hamasiah. Maka sekali lagi, kalau kita sudah hidup di dalam Yesus Hamasiah, tentunya kita membuahkan kebaikan di dalam hidup kita sehari-hari, bukan karena kita mau cari perhatian orang, tetapi sifat Bapa itu sudah melekat di dalam hidup kita, sifat daripada buah Roh Kudus itu sudah bekerja dalam diri kita, sehingga kita selalu melakukan kebaikan karena kita sudah segambar dengan Bapa di surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami terus melakukan kebaikan karena Engkau terlebih dahulu melakukan yang terbaik buat kami. Maka sebagai ungkapan rasa syukur kami melakukan kebaikan.
kepadamu dan juga kepada sesama kami. Biarlah firman-Mu ini berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hati anak-anak-Mu. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Juga berkati seluruh hamba-hamba-Mu, seluruh anak-anak-Mu. Baik juga bangsa dan negara kami diberkati, supaya aman dan tentram. Kami percaya ketika kami melakukan kebaikan, pasti kami menuai kebaikan juga, karena itu janji firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Masih akan berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.